Halo semuanya, saya Dr. Indri. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, tapi sering sekali disalahpahami, ditakuti, atau bahkan dihindari, yaitu penyakit menular seksual atau PMS. Dan topik kita bukan sekedar pakai kondom. Kita akan membahas cara lengkap mencegah, mendeteksi, dan mengatasi PMS dengan pendekatan yang jauh lebih komprehensif dan modern. Karena faktanya, PMS bukan hanya soal hubungan seksual bebas. PMS bisa mengenai siapa saja, pasangan menikah, pasangan baru, bahkan mereka yang merasa hidupnya aman-aman saja. Di video ini, kita akan kupas habis semua hal penting yang perlu Anda tahu agar tetap sehat, terlindungi, dan tenang. Ada alasan medis mengapa PMS adalah hal serius. Banyak PMS tidak bergejala berbulan-bulan. Bisa menyebabkan infertilitas pada pria maupun wanita. Beberapa meningkatkan risiko kanker, menyebabkan peradangan kronis pada organ reproduksi. Menular sangat mudah melalui kontak intim, bukan hanya penetrasi. Beberapa PMS seperti gonore, sifilis, klamidia, dan herpes dapat diam-diam merusak tubuh. Banyak pasien datang saat kondisinya sudah berat, padahal bisa dicegah atau dideteksi lebih awal. Ini bukan soal moral, ini soal kesehatan Anda sebagai manusia dewasa. Kondom memang efektif, tapi bukan satu-satunya dan bukan yang paling sempurna. Mari bahas pencegahan yang lengkap. 1. Vaksinasi, HPV, dan hepatitis B. Ini adalah perisai terbaik untuk PMS tertentu. HPV mencegah kutil kelamin dan kanker serviks atau penis atau anus. Hepatitis B mencegah infeksi liver permanen. Pria dan wanita usia 12-45 tahun sangat dianjurkan. 2. Pemeriksaan rutin setiap 6-12 bulan. Khususnya bagi yang memiliki pasangan lebih dari satu. Memiliki pasangan baru, pernah berhubungan tanpa kondom, memiliki riwayat PMS. Pemeriksaan rutin bisa mencegah komplikasi berat. 3. Berkomunikasi dengan pasangan. Bukan tanya, sudah pernah? Tetapi, kapan terakhir tes? Komunikasi jujur dapat mencegah banyak masalah. Cara mencegah lainnya, berkomunikasi dengan pasangan jujur. 4. Anda juga bisa menghindari alkohol berlebihan sebelum berhubungan. Banyak kasus PMS terjadi karena orang tidak sadar, bukan karena niat. Yang kelima, kenali gejala dan jangan menunda. Karena PMS semakin sulit diobati semakin lama menunggu. Gunakan kondom dengan benar, bukan hanya dipakai, tapi dipasang dari awal, tidak bocor, dan tidak kadaluarsa. Kondom sangat efektif, tapi tidak melindungi 100% dari penyakit kulit seperti herpes atau kutil. Karena itu, pencegahan harus lebih luas dari sekedar kondom. Banyak orang belum tahu bahwa tes PMS itu mudah, tidak menyakitkan, dan cepat. 1. Tes klamidia dan gonore. Biasanya cukup dengan swab uretra atau serviks, atau urin. Hasil keluar cepat, dan infeksinya bisa sembuh total dengan antibiotik. Yang kedua, tes sifilis. Hanya dengan tes darah. Sifilis berbahaya kalau terlambat tapi mudah diobati kalau cepat. Yang ketiga, tes HIV. Paling bagus dilakukan tiap 6-12 bulan bagi yang berisiko. Tes cepat hasil bisa keluar dalam menit. Yang keempat, tes hepatitis B dan C. Tes darah sederhana. Yang kelima, tes untuk herpes atau HSV. Biasanya dilakukan bila ada luka atau lepuhan. Kapan harus tes? Setelah berhubungan tanpa kondom. Bila pasangan punya PMS, muncul gejala. Setelah memiliki pasangan baru, dalam hubungan monogami tapi muncul gejala mencurigakan. Rutin 6-12 bulan bila aktif secara seksual. Deteksi dini menyelamatkan organ reproduksi Anda. PMS bisa muncul dengan berbagai tanda. Perhatikan gejala berikut. Pada pria, rasa panas saat buang air kecil, keluar cairan dari penis, nyeri di area panggul, luka atau lecet di penis, bengkak di testis, kutil di area kelamin. Pada wanita, nyeri panggul, keputihan berbau kuat,
Perdarahan setelah berhubungan, nyeri saat berhubungan. Gejala umum, demam, lemas, pembengkakan kelenjar, bercak-bercak kulit. Masalahnya, 30-50% PMS tidak menunjukkan gejala sama sekali. Karena itu, pemeriksaan rutin penting. Jika Anda atau pasangan terdiagnosis PMS, jangan panik. Banyak PMS sangat mudah diobati. 1. Chlamydia dan gonore. Obat antibiotik, sembuh total bila mengikuti dosis. Yang kedua, sifilis. Penisilin. Efektivitas hampir 100% bila ditangani dini. Yang ketiga, herpes. Tidak bisa disembuhkan, tapi dapat dikendalikan dengan antivirus sehingga kambuh jarang. Yang keempat, HPV. Sebagian sembuh sendiri, sebagian lagi dapat diatasi dengan prosedur medis seperti krioterapi. Yang kelima, hepatitis B. Sebagian besar tidak menjadi kronis bila imunitas kuat. Hal penting saat pengobatan, jangan berhubungan sampai selesai terapi. Pastikan pasangan juga diperiksa. Ikuti obat sampai habis. Lakukan kontrol ulang bila perlu. Jangan mengobati sendiri atau tanya teman. PMS bukan aib. PMS adalah kondisi medis sama dengan infeksi lainnya. Yang penting adalah penanganan tepat dan cepat. Jadi, bagaimana cara menjaga diri dari PMS? Lebih dari sekedar kondom. Perlindungan terbaik meliputi vaksinasi, pemeriksaan rutin, komunikasi sehat, perilaku seksual yang sadar, mengenali gejala, pengobatan cepat bila terinfeksi. Kesehatan seksual Anda adalah bagian dari kesehatan menyeluruh. Dirawat bukan karena takut, tapi karena Anda menghargai tubuh Anda sendiri. Saya Dr. Indri, semoga penjelasan ini membantu Anda memahami cara lengkap mencegah, mendeteksi, dan mengatasi PMS dengan aman dan bijaksana. Sampai jumpa di episode berikutnya.